teman-teman. Pada kesempatan ini saya akan membuat rangkaian pembangkit listrik solar cell 48 volt. Itu maksud saya adalah menggunakan baterai 48 volt. Ya, rangkaian ini mungkin sangat berguna ini untuk pemula yang belum tahu tentang membuat solar cell, yaitu mengubah itu cahaya sinar matahari atau panas matahari berubah menjadi energi listrik, yaitu menggunakan panel solar cell. Nah, mungkin yang belum mengetahui atau pemula, saya akan memberikan sedikit pengetahuan yang saya miliki untuk bisa atau mungkin dipraktekkan oleh bagi pemula-pemula yang baru tahu tentang yaitu rangkaian pembangkit listrik solar cell untuk dirubah menjadi tegangan listrik 220 seperti listriknya PLN. Dengan demikian listrik tersebut dapat digunakan untuk keperluan rumah tangga, yaitu untuk pompa air, lampu, kulkas, AC, dispenser, dan lain-lain. Dan ini juga mungkin sangat berguna sekali untuk daerah-daerah terpencil yang tidak ada listriknya, atau daerah-daerah tertentu yang listriknya sering mati atau kekurangan listrik. Mungkin daerah-daerah yang kurang terjangkau listrik, ini sangat berguna sekali ini ya. Dengan adanya pembangkit listrik solar cell ini akan memberikan listrik, yaitu bisa untuk telepon, untuk yang lain-lain ya, untuk charger, untuk belajar dan yang lain-lain, untuk wira swasta, untuk usaha dan lain-lain. Nah, ini rangkaiannya adalah sebagai berikut ini. Tolong didekatkan ini, lihat rangkaiannya ini didekatkan, yaitu pertama adalah dari baterai ini baterainya ini adalah menggunakan 24 volt saya seri, jadi 28 volt ini ya, 24 jadi 48 ini ya, jadi 48 volt maksud kami, karena ini tegangannya adalah 2425 ya, kurang lebih saya buat 25 aja kali 100 karena 100 Ah ya, jadi 50 watt jam ini ya, dua baterai ini kurang lebih 5000 watt jam. Ini saya pakai tegangannya kurang lebih satu, ini 25, ini 25 ya, yaitu kurang lebih 5000 watt jam. Kemudian dari tegangan AC yang DC yang 48 volt ini dirubah inverter, yaitu inverter ini fungsinya adalah merubah tegangan DC ke AC 220 seperti PLN. Nah, ini inverter gelombang murni, ini harus gelombang murni ya, sebabnya untuk pompa-pompa supaya gelombang beban induktif bisa menggunakan inverter ini. Ini yang contohnya ini adalah inverter frekuensi rendah ini ya, ada pakai trafo ini, bukan inverter frekuensi tinggi. Nah, ini adalah 3000 watt ya, dari AC tersebut dirubah menjadi DC. Nah, ini bisa digunakan untuk peralatan listrik yang 220 seperti PLN ya, sama ya. Jadi untuk pompa air, lampu, kulkas, AC, dan dispenser dan lain-lainnya. Ini adalah proses merubah dari DC ke AC, hanya 3 alat aja ya, hanya 2 alat, jadi baterai plus inverter aja ini sudah menjadi bisa untuk kebutuhan rumah tangga. Hanya mungkin di sini harus dikasih keamanan, mungkin di sini sekring, ini kasih sekring atau tombol on off ya. Ya, ini juga bisa masuk ke jaringan rumah dari sini. Kemudian untuk pengisian baterai tersebut, karena kita menggunakan solar cell karena matahari di tempat kita sangat berlimpah, yaitu tegangan solar cell ini saya buat ini 4 ya, ini ya 4 solar cell. Satu solar cellnya adalah speknya adalah 120 watt, jadi kali 4 adalah dayanya 480 watt ini ya. Ini kalau di seri ini tegangannya kurang lebih 20 ya, satu ini kurang lebih 20 volt, jadi kali 4 tegangannya adalah 80 volt. Tegangan ini di seri, jadi ini di seri, jadi 22 volt, tegangannya 80 watt, gayanya
480 watt. Nah, ini kemudian masuk ke solar charge controller. Solar charge controller ini adalah yaitu gunanya untuk mengisi baterai listrik dari solar cell, kemudian untuk mengisi baterai lithium fosfat ini ya. Ini bisa untuk daya 2800 watt satu alat ini ya, karena 60 ampere ini ya. Jadi kalau ingin ini dibesarkan, ini harus dibuat 4, yaitu di seri lagi ya. Jadi di seri ini dibuat 4 ya, seperti gini. Ini kan 4. Nah, ini seri. Nah, ini kalau ingin besar, ini harus juga di seri kemudian di paralel. Nah, ini di paralel. Nah, seperti ini plus, ini min, ini sama ya. Kalau ini jadi 920 watt ini bentar. Jadi 960 watt kalau di seri gini ya. Jadi solar cell ini kalau di seri ini ada 44, ini jadi 960 watt ini di seri seperti ini ya. Ya, ini jadi 960 ini masih cukup untuk solar charge control, masih cukup. Nah, kemudian kalau ingin banyak lagi di paralel terus ya. Jadi 4 dicari, kemudian di paralel terus. Nah, ini seperti gini lagi. Nah, ini akan tambah lagi nanti. Nah, ini seri yang plus, main, ini plus, ini ya. Ini jadi kalau ini tambah 480 watt lagi, berarti sekitar 1400 berapa? 40 ya kurang lebih ya. Ini masih cukup. Nah, seperti ini untuk ngecas baterai ini ya. Baterai ini supaya tahan lama, itu bisa kemudian 2 baterai di seri, kemudian di paralel lagi. Kalau ada 2, jadi ini saya gambarkan nih. Jadi seperti ini. Jadi kalau ini apabila ditambahi baterai lagi, yaitu ada ini ya, mainnya sini, ini plus, disambung ini main, ini plus ya, ini yang plus, ini yang main. Jadi kalau ini 5000, jadi bisa jadi 10.000 jam. Jadi kalau dibuat rangkaian tambah lagi, ditambahin paralel lagi adalah 10.000 watt jam. Nah, nanti ingin besar lagi, ingin nambahi, kalau ini ada 4 rangkaian, jadi ya kalau 4 rangkaian sekitar berapa ya, 20.000 watt jam. Jadi seperti itu proses pembuatan jaringan solar cell. Di sini juga harus ada mungkin ya, ada sekring pengaman atau stop kontak. Di sini ada sekring juga ya, ada sekring. Ini juga ada sekring ya. Ini harus tambahin sekring. Nah, mungkin di sini juga kalau perlu ditambahin. Nah, di sini tambahi juga kalau perlu. Ya, jadi ada sekring, sekring untuk pengaman rangkaian ini. Ya. Kemudian dalam kesempatan ini saya akan juga unboxing ini solar panel atau panel solar cell, yaitu saya beli 4, yaitu ya tadi sesuai 4, jadi 480 watt ini ya. Ini akan saya buka, ini akan unboxing ini ya. Ini yang sudah saya buka ada 1, dan saya buka lagi 1 lagi. Ini masih baru dulu untuk nambahi solar cell yang saya punya ini ya.
teman-teman, ini 120 watt kurang lebih 18 volt ini ya. Ampernya kurang lebih 6 amperan ya, ini kurang lebih 6 ampere ini ya. Ya, ini masih satu lagi, ini saya taruh sini dulu. Ini teman-teman, ini silang sel ini yang jenisnya yang poli ini ya, yang mono ya, mono kristal. Kan ada kalau poli itu yang warnanya hijau, biru ya, warnanya biru. Kalau yang poli yang mono warnanya hitam. Kalau yang poli warnanya biru, yang mono warnanya hitam. Nah, ini seperti ini teman-teman, ini. Nah, ini bisa kita pasang nanti. Ini untuk bisa memberikan daya listrik kurang lebih kalau 4 kurang lebih 480 watt ini ya. Ya, demikian teman-teman, ini selanjutnya akan saya rangkai dan untuk tak pasang di atas, nanti di atas genteng untuk menambah energi listrik yang saya gunakan ya. Ya, mungkin demikian teman-teman. Terima kasih.